Di banyak kisah tentang Perang Dunia II, ada satu nama yang jarang dibahas secara mendalam, tapi memiliki peran besar dalam salah satu tragedi terbesar umat manusia. Namanya Adolf Eichmann. Ia bukan seorang jenderal, ia bukan pemimpin pasukan, ia bahkan bukan pembicara yang karismatik seperti Hitler. Namun satu hal membuatnya berbeda. Ia adalah otak logistik di balik deportasi massal jutaan orang Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi. Seorang birokrat yang menjalankan pembunuhan skala industri dengan ketenangan seorang pegawai administrasi. Tahun 1960, orang yang sama ditemukan hidup damai di Buenos Aires, bersembunyi dengan nama palsu. Bagaimana seorang pegawai kecil berubah menjadi arsitek Holocaust? Mengapa ia bisa lolos selama bertahun-tahun? Dan apa yang bisa kita pelajari dari sosok yang begitu biasa, namun berperan dalam sesuatu yang begitu mengerikan? Inilah upaya memahami salah satu tokoh paling gelap dalam sejarah modern, Adolf Eichmann. Saat kita membahas tokoh-tokoh besar dalam Perang Dunia II, nama Adolf Eichmann sering muncul, tapi jarang dipahami. Ia bukan orator seperti Hitler, ia bukan komandan pasukan seperti Himmler, dan ia bukan tokoh yang memiliki karisma gelap seperti Goebbels. Yang membuat Eichmann berbeda, justru karena ia terlihat biasa. Ia lahir tahun 1906 di sebuah keluarga kelas menengah di Austria. Tidak ada masa kecil yang dramatis, tidak ada trauma yang ekstrim, tidak ada tanda bahwa ia akan terlibat dalam sesuatu yang begitu mengerikan. Di sekolah, Eichmann bukan murid yang menonjol. Nilainya rata-rata, kepribadiannya pendiam, dan ia cenderung mengikuti arus. Ia tumbuh menjadi pria yang pekerjaannya tidak menetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah, tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas. Namun situasi di Eropa berubah begitu cepat. Ekonomi hancur, politik kacau, ekstremisme kian hari semakin meningkat. Di kekacauan itu, orang-orang seperti Eichmann mendapat ruang untuk naik. Ia bergabung dengan Partai Nazi bukan karena ideologi yang kuat, tapi karena alasan sederhana, kesempatan kerja. Sebuah pilihan kecil yang akhirnya menyeretnya ke posisi yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Yang membuat Eichmann menjadi sosok penting bukanlah kekejaman pribadinya, melainkan kemampuannya bekerja baik sebagai birokrat. Ia rapi, teratur, patuh, dan ia mengikuti instruksi tanpa banyak bertanya. Dan di rezim yang salah, kualitas itu berubah menjadi ancaman bagi dirinya. Inilah awal perjalanan seorang pria biasa yang akhirnya terlibat dalam sistem pembunuhan paling terstruktur dalam sejarah umat manusia. Untuk memahami Eichmann, mari kita bahas dari sini. Adolf Eichmann dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam deportasi massal selama era Nazi, bukan karena ia berada di garis depan, tetapi karena ia menjadi otak administratif yang memastikan seluruh proses berlangsung dengan efisien. Dari balik meja kerjanya, Eichmann mengatur jadwal kereta, kapasitas gerbong, rute perjalanan hingga koordinasi dengan berbagai kantor lokal, dan semuanya dilakukan dengan ketelitian yang membuat para penelitinya bertanya-tanya, bagaimana satu orang bisa begitu berpengaruh dalam menjalankan sistem sebesar itu? Menariknya, Eichmann sendiri tidak pernah melihat dirinya sebagai pelaku utama. Ia selalu menekankan bahwa dirinya hanya mengikuti perintah dan menjalankan tugas administratif. Tetapi justru pemahaman ini yang kemudian memicu diskusi global tentang bagaimana birokrasi dapat menjadi instrumen kejahatan besar ketika dijalankan tanpa pertimbangan moral. Dalam banyak arsip, Eichmann terlihat bekerja dengan presisi tinggi, memastikan setiap kereta berangkat tepat waktu, memastikan kuota deportasi tercapai, dan memastikan setiap hambatan segera ditangani, sehingga perannya semakin memperkuat gambaran bahwa kekejaman tidak selalu dilakukan melalui tindakan fisik, tetapi bisa juga lahir dari kepatuhan buta dan efisiensi administratif yang tidak mempertimbangkan dampaknya. Setelah perannya semakin jelas dalam struktur internal Nazi, Eichmann memasuki fase di mana ia mulai memegang kendali atas proses deportasi dalam skala yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi soal mengurus data atau menyusun dokumen. Ia terlibat langsung dalam penyusunan jalur transportasi, pengaturan kapasitas gerbong, dan penentuan titik pengumpulan populasi Yahudi dari berbagai negara. Struktur Nazi saat itu beroperasi seperti sebuah mesin besar yang membutuhkan orang-orang teknis, dan Eichmann menjadi salah satu operator utamanya. Ia terus mencari cara membuat proses pengiriman lebih cepat, lebih teratur, dan lebih sesuai dengan target pimpinan. Banyak laporan menggambarkan bagaimana ia memperlakukan tugas ini seperti proyek logistik besar tanpa ruang untuk empati. Inilah titik di mana ia bukan lagi sekedar birokrat biasa, melainkan bagian penting dalam operasional sistem yang merenggut jutaan nyawa. Ketika Jerman berada di ambang kekalahan,
banyak pejabat tinggi Nazi mulai mencari cara untuk melarikan diri. Ekman termasuk di antaranya. Ia menyadari posisinya sangat berisiko, dan pengadilan internasional tidak akan mengabaikan perannya dalam deportasi massal. Dengan identitas baru, ia bersamar sebagai buruh pekerja biasa, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan menghindari perhatian publik. Setelah beberapa tahun, dengan bantuan jaringan pelarian Nazi yang tersebar di Eropa, ia berhasil mencapai Argentina. Di negara inilah ia membangun kehidupan baru dengan nama palsu, bekerja di industri lokal, dan mencoba berbaur dengan masyarakat. Selama cukup lama, dunia internasional mengira Ekman sudah mati atau tidak lagi dicari. Tetapi bagi para penyintas dan tim intelijen Israel, namanya tetap menjadi prioritas. Kebangkitan kembali identitas Ekman bermula ketika beberapa penyintas Holocaust di Argentina merasa mengenali seorang pria yang selalu menjaga jarak dan menggunakan identitas mencurigakan. Informasi ini sampai kepada Mossad, dan dari sinilah operasi rahasia dimulai. Tim intelijen Israel melakukan pengamatan berbulan-bulan, memastikan bahwa pria tersebut benar-benar Ekman. Operasi penangkapan berlangsung cepat dan terencana. Ekman dibuntuti sepulang kerja, ditarik masuk ke dalam mobil, dan diamankan tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu ia dibawa keluar dari Argentina menggunakan cara yang amat dikerjakan berhati-hati, hingga akhirnya berhasil diterbangkan ke Israel untuk diadili. Penangkapan ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga penegasan bahwa kejahatan besar tidak bisa disembunyikan oleh waktu atau pelarian. Ekman akhirnya dipertemukan dengan sejarah yang selama ini ia tinggalkan di belakangnya. Di Israel, pengadilan Ekman menjadi salah satu peristiwa hukum terbesar abad ke-20. Untuk pertama kalinya, dunia mendengar penuturan saksi secara langsung dalam jumlah dan kedalaman yang sangat besar. Ekman mencoba menggunakan pembelaan bahwa ia hanya menjalankan perintah, tetapi argumen ini tidak cukup untuk menghapus tanggung jawabnya. Pengadilan ini bukan hanya tentang menghukum seorang individu, tetapi juga memberikan ruang bagi dunia untuk memahami bagaimana sebuah birokrasi bisa menciptakan bencana kemanusiaan ketika dijalankan tanpa nilai moral. Ekman akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1962. Kisah Adolf Ekman menunjukkan bahwa kejahatan besar tidak selalu dilakukan oleh sosok yang ganas atau emosional. Kadang kejahatan terbesar muncul dari seseorang yang bekerja secara teratur, patuh, dan efisien, tetapi tanpa hati nurani. Inilah mengapa pengadilan Ekman menjadi momen penting. Ia membuka mata dunia bahwa birokrasi bisa menjadi senjata berbahaya jika dijalankan tanpa nilai kemanusiaan. Pelariannya, penangkapannya, hingga proses pengadilannya mengingatkan kita bahwa sejarah selalu memiliki caranya sendiri untuk mencari keadilan. Dan memahami tokoh seperti Ekman membantu kita melihat bagaimana sebuah sistem, bila tidak diawasi, dapat berubah menjadi mesin yang menghancurkan.